Kembali di News Sore pemirsa, puluhan remaja bersenjata tajam ditangkap saat akan menggelar tawuran di Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya dari 29 remaja itu 4 diantaranya adalah remaja putri. Aksi kejar-kejaran antara petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya tak dapat terhindarkan saat menggerebek lokasi tawuran remaja di Jalan Kaliabang Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan pelaku dibekali dengan berbagai senjata tajam yang disembunyikan di dalam baju. Petugas juga menyisir ke permukiman warga dan mengamankan puluhan remaja yang sepakat melakukan aksi tawuran. Penggerebekan ini merupakan buntut laporan warga yang resah dengan aksi tawuran dan aksi begal. Total 29 remaja diamankan, 4 diantaranya adalah remaja putri. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, kami langsung menuju ke TKP. Kita melakukan penggerebekan. Di sana ditemukan 29 remaja yang di bawah umur, di mana terdapat 4 wanita dan 25 remaja laki-laki. Kemudian setelah kami lakukan geledah, kita temukan beberapa senjata tajam. Ironisnya, dari remaja-remaja yang ditangkap mayoritas masih di bawah umur, bahkan masih ada yang berstatus pelajar. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa puluhan remaja ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pendataan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gempa magnitudo 6,7 disusul gempa magnitudo 6,0 mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara Senin pagi. Gempa yang dirasakan ke seluruh Pulau Nias hingga Padang dan Siberut tidak berpotensi tsunami. Sejumlah wilayah terdampak guncangan akibat gempa magnitudo 6,7 yang terjadi di wilayah pantai selatan Nias Selatan, Sumatera Utara pada Senin pagi pukul 4:09 waktu Indonesia Barat. Dampak gempa dirasakan hingga ke daerah Padang, Siberut, Nias Selatan, Gunung Sitoli hingga Payakumbuh dan Solok dengan skala intensitas yang lebih kecil. Gempa susulan terjadi hingga pukul 5:10. Hasil monitoring menunjukkan 4 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo 6,0. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini belum ada informasi adanya kerusakan bangunan maupun korban jiwa dan luka. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa lokasinya ada di wilayah segmen Siberut ya. Jadi di sini vokal mekanismenya bentuknya adalah thrusting atau pergerakan naik ya. Nah ini kita masih beruntung bahwa gempa yang tadi hanya gempa moderat, tidak gempa besar ya yang bisa menimbulkan tsunami. Tentu saja kalau gempa yang cukup kuat yang bisa menyeret tsunami ini wilayah-wilayah kepulauan di luar pantai Sumatera ini sangat pendek sebenarnya untuk waktu tiba tsunami-nya. Kita bisa lihat jarak dari epicenter ke kepulauan tersebut, baik itu di wilayah Hibala maupun di Siberut itu cukup dekat. Jadi kisaran mungkin dalam hitungan di bawah 10 menit udah sampai duluan sebenarnya kalau terjadi tsunami ya. Ini masih beruntung tidak cukup kuat untuk menyerang. Masyarakat patut meningkatkan kewaspadaan terkait gempa Senin pagi, mengingat zona tersebut merupakan seismic gap yang sudah lebih dari 200 tahun. Masyarakat diimbau tidak terpengaruh isu-isu menyesatkan yang memancing kepanikan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jailase, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah mahal dan langkanya minyak goreng, sebuah toko di Banjarnegara, Jawa Tengah masih menjual minyak dengan harga normal. Antrian panjang warga pun tak terhindarkan. Ratusan warga rela antri sejak pagi hingga sore untuk mendapatkan minyak goreng murah di sebuah toko di Desa Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah langka dan mahalnya minyak goreng, toko ini justru menjualnya dengan harga normal, yaitu Rp14.000 per liter. Setiap warga dibatasi hanya dapat membeli 2 liter minyak. Bagi mereka yang sudah berhasil membeli minyak, wajib membubuhkan tinta ke jari agar tidak terjadi kecurangan. Bu, tadi dicelupkan tinta, Bu. Itu maksudnya kenapa, Bu? Maksudnya biar nggak mengulang lagi orangnya, mau sampai ribuan orangnya kok. Jam 1 tadi. Berarti biar tidak double lah, Bu. Biar nggak double.
Meski antrian telah diatur dan pembelian dibatasi, masih ada warga yang tidak kebagian minyak goreng. Gimana Bu, kecewa nggak Bu? Oh, nggak apa-apa lah. Sih nggak kecewa. Yang diinginkan itu sama masyarakat itu harga normal kembali seperti itu saja dan barang tersedia di pasaran lagi. Stok minyak goreng di Banjarnegara kini masih langka di pasaran. Jika ada, harganya mencapai Rp20 hingga Rp22.000 per liter. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Di tengah kelangkaan minyak goreng, Presiden Joko Widodo turun langsung untuk memeriksa ketersediaan minyak goreng di pasaran. Para pedagang di Yogyakarta mengeluhkan pasokan minyak yang lambat kepada Presiden. Kelangkaan minyak goreng membuat Presiden Jokowi belusukan. Minggu pagi, Presiden datang ke sebuah minimarket di Pasar Kembang, Yogyakarta. Presiden memeriksa lapak minyak goreng, namun tidak ada stok. Presiden kemudian menanyakannya kepada petugas swalayan. Setelah dari Solayan, Presiden juga datang ke Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul, Yogyakarta. Di kedua pasar, Presiden menemukan harga minyak bervariasi dari Rp14.000 hingga Rp20.000 per liternya. Penjual juga mengeluhkan ketidakpastian stok pengiriman minyak goreng dari distributor ke pedagang. 20 Pak. 20 ya? Tapi selalu ada. Harus Pak. Ini ada banyak. Itu baru. Baru 20? Iya, saya beli di grosir besar. Oh, ada. Nanti nggak mahal. Itu 18, lebih sedikit. Yang kali semua. Oh, iya. Presiden Joko Widodo turun ke pasar sebagai upaya untuk mengatasi problematika minyak goreng. Nantinya Presiden segera memutuskan langkah terkait masalah minyak goreng yang langka. Lantas apa penyebab minyak masih langka di masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. Selamat sore Pak Dirjen. Selamat sore, Mas Davi. Baik, Pak Dirjen, tadi juga Menteri Perdagangan sudah sidak di daerah Marunda dan Bekasi. Tentu Anda mendampingi. Apa temuan-temuan di lapangan, Pak? Baik, di Marunda kami mengunjungi produsen minyak goreng dan ternyata produksi berjalan terus. Bahkan di Marunda ini sudah mengirimkan hampir 3 juta liter, karena ini yang Marunda aja, mereka itu ada di Marunda dan di Gresik, tapi yang kita tinjau di Marunda. Dari Marunda sendiri itu terdistribusi 1,5 juta liter per hari, dan mereka sudah utilisasinya penuh, 3 shift, dan kiriman lancar terus, dan aliran tadi kita lihat truk-truk pengangkut dari salah satu produsen yang kita kunjungi itu terus mengirim ke berbagai daerah tentunya. Nah, itu yang kami temukan, artinya pasokan minyak goreng yang diproduksi oleh para produsen minyak goreng ini lancar, jadi dan dialirkan kepada distributornya. Mungkin saat ini yang masih terkendala adalah dalam distribusinya minyak goreng. Baik. Secara merata ke seluruh Indonesia, yang harganya harus sesuai dengan harga eceran tertinggi. Ini mungkin yang kita pastikan, kelancaran dari distribusi menyampai ke rantai pasok selanjutnya sampai ke tingkat pengecer. Baik, artinya produksi juga berjalan lancar. Kemudian di beberapa daerah, Pak Dirjen, masih ditemukan sulitnya warga mendapatkan minyak goreng harga murah. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya, selain tadi Anda katakan bahwa distribusinya juga harus didorong agar lebih lancar lagi?
Ya, salah satunya di sini ya saya tidak menyalahkan masyarakat karena biasanya yang kami ketahui terutama di retail modern mereka itu dibatasi, sementara biasanya masyarakat mungkin melakukan pembelian untuk stok dalam 1 bulan gitu kan, karena biasanya belanjanya bulanan. Yang tadi diwawancara oleh Pak Menteri kepada para pembeli itu adalah mereka jadi harus bolak-balik karena stoknya harus bulanan. Tapi barang tersedia, yang kami lihat itu di retail modern di salah satu 2 retail modern, baik itu di Alfamart maupun di Lotte. Dan kalaupun di Lotte itu mereka menyatakan ketersediaannya dan pasokannya, terutama yang grosir itu rutin, tidak pernah kekurangan. Tetapi ya tadi masyarakat membeli dan memilih, mereka langsung memilih manakala tersedia minyak goreng dengan premium, dengan merek brand yang mereka lebih terbiasa digunakan, itu langsung memilih yang itu dulu, baru yang lainnya itu menjadi pilihan lain. Jadi ada satu bentuk yang sifatnya ya boleh dikatakan disebut panik buying, karena biasanya mereka itu belanja bulanan menjadi belanja yang harus harian, sehingga mereka bolak-balik dan pada saat kembali lagi itu ternyata stok sudah kosong. Karena yang kita tahu kemampuan distribusi dari pelaku retail modern ini hanya terbatas. Dalam 1 bulan itu tidak lebih dari 25 juta liter secara nasional per bulannya. Sehingga kalau masyarakat ini membeli minyak goreng dengan brand tertentu, tentunya akan menjadi tekanan bagi retail modern, karena yang diharapkan masyarakat sekarang yang mereka dapat pastikan masyarakat itu ke retail modern karena harganya pasti, tidak seperti di pasar tradisional masih tersedia minyak goreng dengan harga di atas HET. Tapi kalau di retail modern pasti harga eceran tertinggi apapun itu merek. Baik, Pak Dirjen, tentu Kementerian Perdagangan memiliki kajian dan analisa sendiri terkait persoalan ini. Apa strategi pemerintah untuk mengatasi masalah minyak goreng? Mungkin bisa dikasih tenggat waktu, dalam jangka waktu sekian, kelangkaan minyak goreng di daerah tertentu harus selesai, seperti itu. Kira-kira seperti apa, Pak Dirjen? Saat ini Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi skema yang mengatasi ketersediaan minyak goreng saat ini. Kami berkoordinasi dengan para eksportir untuk segera menyampaikan kuota DMO-nya dan disalurkan ke produsen minyak goreng untuk selanjutnya diproses menjadi minyak goreng dan didistribusikannya ke pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Pemberdayaan pengemas minyak goreng juga kami percepat melalui fasilitasi link and match agar meningkatkan ketersediaan minyak goreng kemasan khususnya untuk ke pasar tradisional. Lalu kami sekarang melakukan pemantauan pendistribusian minyak goreng ke seluruh provinsi untuk mengawal pendistribusian minyak gorengnya dari produsen ke pengecer dan memastikan kebijakan harga eceran tertinggi dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk hal ini kami pun berkoordinasi dengan Satgas Pangan dari Mabes Polri, dari kepolisian, yang siap mengawal dan memastikan kelancaran aliran atau pendistribusian dari para distributor yang saat ini banyak terhambat. Baik. Kami juga menyiapkan aplikasi dan kami juga berkoordinasi dengan BUMN dalam hal ini ID Food untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar tradisional di beberapa daerah. Baik, Pak Dirjen, tadi Anda katakan bahwa masyarakat juga begitu antusias memburu minyak goreng dengan harga murah. Nah, ada yang tadi Anda katakan panik buying. Adakah pesan khususnya kepada masyarakat terkait dengan pembelian minyak goreng agar tidak terjadi panik buying di masyarakat? Silakan, Pak Dirjen.
Kami berharap masyarakat untuk sementara ini melihat ketidaklancaran distribusi minyak goreng untuk tetap tidak melakukan panik buying, berbelanja sesuai kebutuhan yang memang tadinya, mohon maaf dari pemerintah, yang memang tadinya ada masyarakat yang biasanya belanja bulanan menjadi harus berulang ke ini. Memang pada saat ini ada kebijakan dilakukan oleh retail modern, pembatasan pembelian karena untuk lebih memeratakan di tengah penjualannya bisa terbagi rata, mengingat tadi retail modern mendapat tekanan, dan kami pastikan bahwa minyak goreng dengan harga eceran tertinggi ini tetap tersedia secara rutin, walaupun tadi mungkin harga dengan harga eceran tertinggi baru bisa pastikan di beberapa tempat saja yang terjadi, sementara di pasar tradisional tersedia tetapi harganya belum harga eceran tertinggi. Baik. Kita harapkan distribusi bisa berjalan lancar agar minyak goreng murah juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Oka Nurwan sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore. Pemirsa, meski pihak pengendara telah berdamai dengan keluarga, namun kasus tewasnya bocah kembar akibat ditabrak konvoi moge terus berlanjut. Kami hadirkan informasi yang usai jeda. Tetaplah di Ainyu Sore.